Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Di video kali ini adalah video edisi keempat untuk latihan soal tes persiapan masuk sekolah kedinasan tahun 2024 untuk subtes tes intelijensi umum. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe di video kali ini. Soal nomor 1, pada sebuah kelompok, 28 anak gemar bermain sepak bola, 22 anak gemar bermain bulu tangkis, 16 anak gemar bermain keduanya. Banyaknya anak pada kelompok tersebut. Oke, langsung saja untuk menjawab soal ini yang ditanyakan adalah banyak anak ya. Banyak anak. Untuk mencari banyak anak, tinggal kita menyumlahkan anak yang gemar sepak bola atau S ditambah anak yang gemar bermain bulu tangkis atau B, baru kita kurangkan yang gemar keduanya gitu. Gemar keduanya atau SB gitu. Jadi gemar sepak bola sama bulu tangkis. Berarti di sini kita lihat yang gemar sepak bola ada 28 ditambah yang gemar bulu tangkis ada 22 dan untuk yang gemar keduanya itu ada 16 anak. Nah, tinggal kita tambahin aja 28 ditambah 22. Hasilnya 50 dikurangi 16. 50 dikurangi 16, 34 anak atau siswa. Jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 2, jika 2 gros garpu, di sini kita tandain dulu, dibeli dengan harga 475.200, maka harga 3 lusin garpu adalah berapa? Oke, untuk menjawab soal ini, kata kuncinya adalah 2 gros garpu. Jadi di sini kita harus rubah dulu 2 gros garpu. Nah, 1 gros itu sama dengan 12 lusin, teman-teman. Nah, berarti kalau 2 gros tinggal kita kalikan 12 gitu. Sama dengan di sini jadi lusin. Nah, berarti kita kalikan 2 dikali 12 berarti 24 lusin. Nah, sekarang 24 lusin tadi harganya 475.200, berarti 24 lusin garpu sama dengan 475.200. Nah, sekarang yang ditanyakan jika 3 lusin garpu, berarti 3 lusin sama dengan gitu ya, berapa gitu. Kita misalkan N. Nah, berarti bisa kita buat perbandingan 24 per 3 sama dengan 475.200 dibagi N gitu. N sama dengan, ya kita kalikan silang ya. Ini kita kalikan nih. 475.200 dikali 3 nanti dibagi 24 gitu. 24-nya dari mana? Dari sini nih. Yang asalnya di atas jadi ke bawah. Dibagi 24. N sama dengan, nah tinggal kita bagi nih teman-teman, 475.200 kita bagi dengan 24 gitu. Baru nanti dikali dengan 3. Hasilnya 59.400 nih. Jadi jawabannya yang mana nih teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A, 59.400. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 3, Dido berangkat dari kota A menuju kota B pada pukul 8.30. Ini kita kasih tanda untuk jam pemberangkatannya. Dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam. Berarti ini kecepatan awalnya ya. Nah, pada saat yang sama, Didi berangkat dari kota B menuju kota A dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Berarti ini kecepatan keduanya gitu ya, yang punyanya Didi. Gitu. Nah, sekarang jarak kedua kota tersebut adalah 360 km. Dido dan Didi akan berpapasan pada pukul berapa? Nah, untuk menjawabnya,
Dido dan Didi berpapasan. Jam berapa gitu. Nah, caranya tinggal teman-teman lihat jaraknya. Jaraknya itu 360 km. 360 km dibagi kecepatan gitu. Nah, kecepatan yang punyanya Dido 55 km gitu. Jadi 55 km per jam ya, ditambah punyanya Didi tadi kecepatannya 45 km per jam. Kalau udah, kita selesaikan seperti biasa, 360 dibagi 55 ditambah 45, yaitu 100 gitu. Kalau udah, kita sederhanakan atas coret 1 nolnya, bawah coret 1 nolnya. Tinggal 36 bagi 10, berarti 3,6 dalam satuan apa tadi? Satuan jam. Nah, berarti kita udah dapat nih 3,6 jam, tapi karena ini kita mau hitungnya adalah dalam waktu satuan jam langsung gitu ya, ada menitnya, maka 3,6 jam itu sama dengan 3 jam ditambah 0,6 jam. Nah, 0,6 jam ini kita rubah nih dalam bentuk menit gitu. Berarti tinggal dikali 60. 0,6 dikali 60 sama dengan 36, tapi satuannya menit gitu. Berarti 3 jam tambah 0,6 jam itu sama aja dengan 3 jam ditambah 36 menit gitu. Kalau udah, kita tambahin. Kita lihat nih tadi jam berapa awalnya? 08.30. Berarti 08.30 kita tambahkan sama yang ini. Kita tambah 3 jam lebih 36 menit gitu. Berarti tinggal kita tambahkan. Nah, kita tambahin ini 30 ditambah 36, berarti 66. 66 kita tulis dulu aja. 8 ditambah 3 itu 11 gitu. Nah, karena ini 66, jadi lebih dari 6, berarti kita pecah. 6 itu kan sama aja dengan 60 ditambah 6. 60 menit itu sama aja dengan 1 jam. Berarti 1 jam ditambah 6 menit. Nah, yang 1 jam ini tambahin lagi ke si 11-nya tadi. Jadi 12.6 menit gitu, atau 12.06 teman-teman. 06. Nah, jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D, 12.06. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Nomor 4. Untuk membuat 40 loyang kue dibutuhkan 130 kg tepung terigu. Berarti untuk mempermudah, kita gunakan tanda tabel. Di sini ada loyang, terus di sini ada tepung ya. Nah, sekarang 40 loyang gitu. 40 loyang itu dibutuhkan 130 kg tepung terigu. Nah, sekarang yang tersedia adalah 325 kg gitu. Ini satuannya kilo. Nah, ada 325 kg tepung terigu. Maka banyaknya kue yang dapat dibuat adalah, nah berarti kita misalkan saja ini adalah N ya, gitu. N jumlah kue yang bisa dibuat. Nah, kalau udah, kita lihat nih. Ini masuk ke dalam tipe soal perbandingan senilai, teman-teman. Jadi, semakin banyak tepung terigu yang tersedia, maka akan banyak pula gitu ya, semakin banyak pula kue yang bisa dibuat. Nah, kalau udah, tinggal buat perbandingannya. Yang ini 40 berbanding N sama dengan yang ini juga 130 berbanding 325 gitu. Kalau udah, kita kali silang gitu. 40 kita kali 325 sama dengan N kita kalikan dengan 130. Nah, kalau udah N-nya gitu, yang ini kita kekirikan. Jadi, 40 dikali 325 sama dengan N, 30-nya ke bawah. 130-nya ke bawah. Nih. Kalau udah, ini bisa kita perkecil, kita coret
gitu ya, atas bawah. Nah, sisa 4 dikalikan 325 baru dibagi dengan 13. Teman-teman bisa menggunakan penghitungan secara manual ya. Nah, kalau kita kalikan, ini jadi 100 ya teman-teman. Dengan cara ini bisa dibagi dulu mungkin ya. 325 dibagi dengan 13. 325 kita bagi dengan 13. Nih, 13 dikali berapa supaya jadi 325? Kita kalikan 20. 13 dikali 20, 260. Kita kurangkan. Ini dapat 5. Ini dapat 6. 65. 13 dikali berapa supaya jadi 65? Dikalikan dengan 5. 5 dikalikan 13, 65. Dikurangi 0. Berarti ini 25. Maka 4 dikali, ini sisa jadi 25 ya. 4 dikali 25 sama dengan N. Berarti ini 100 gitu N-nya. Maka kue yang dapat dibuat berapa nih? Ya, jawabannya adalah C, yaitu 100. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Nomor 5, terdapat 3 bersaudara yang bernama Adi, Dia, dan Ida. Dia 13 tahun lebih tua dari Adi. Berarti kita misalkan umur Adi itu sebagai A, umur Dia itu sebagai B, dan umur Ida itu sebagai C, teman-teman. Nah, lalu kita lihat nih di sini pernyataannya dia itu B ya. B itu sama dengan katanya 13 tahun lebih tua dari Adi. Berarti Adi itu A ditambah 13. Nah, kalau udah Ida 3 tahun lebih tua dari dia. Ida itu apa? C. C sama dengan katanya 3 tahun lebih tua dari dia. Dia itu B. Berarti B ditambah 3. Nah, kalau udah, sekarang yang akan kita cari adalah umur Adi. Jika jumlah umur mereka itu 56 tahun, berarti A ditambah B ditambah C sama dengan 56 tahun. Nah, sekarang untuk lebih mempermudah, karena yang dicari itu Adi, berarti kita buat semua dalam bentuk A. Yang ini B sama dengan udah ada A-nya. Yang C berarti kita rubah nih, supaya jadi A. Nah, gimana caranya? Yang ini gitu ya. C sama dengan B ditambah 3. C sama dengan B, itu udah ada tadi, A ditambah 13. Berarti ganti aja A ditambah 13, baru ditambah 3. C sama dengan A ditambah, kita tambahin 13 dengan 3, berarti 16. Nah, kalau udah, C juga udah dalam bentuk A, B dalam bentuk A, tinggal kita masukkan ke sini, ke persamaan ini. Maka, A ditambah B tambah C, tulis lagi. A ditambah B-nya tadi, A tambah 13, A tambah 13 ditambah C-nya tadi ini. A ditambah 16 sama dengan 56. Nah, sekarang kita jumlahin A-nya, ada 1, 2, 3. Berarti 3A ditambah 13 dengan 16, 29 sama dengan 56. Nah, umur A berarti 3A sama dengan 56 kurang 29. Nah, A-nya ini berapa nih teman-teman? Jawabannya apakah A 5 tahun, B 9 tahun, C 11 tahun, D 13 tahun, atau E 14 tahun? Buat teman-teman yang mau coba bisa dihitung ya, terus bisa tulis di komentar apakah A, B, C, D, atau E. Nanti aku spill jawabannya. Dan itu dia di video kali ini untuk edisi drilling. Untuk yang edisi keempat, aku ada bahas 5 soal. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Untuk teman-teman yang mau bimbingan, aku sedia jasa bimbingan khusus untuk TIU. Bisa DM Instagram aku ya. Ada bimbingan mulai dari materi dan juga pendalaman latihan-latihan soal. Jadi teman-teman bisa DM, nanti aku tulis di deskripsi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk membahas soal TIU. Dadah!